Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Indonesia memang tengah memasuki belajar begitu ya, tengah mempersiapkan diri memasuki era new normal. Itu artinya dunia pendidikan kita pun juga tengah mempersiapkan diri. Seperti apakah sebenarnya protokol kesehatan yang harusnya diterapkan di masing-masing sekolah, mulai dari tenaga pendidiknya, siswanya, guru, wali murid. Ini tentunya juga harus mempersiapkan diri. Nah, kita coba tarik bagaimana kondisi Jawa Timur akan hal ini. Ketika nasional mungkin sudah tengah mempersiapkan diri, apakah sudah saatnya juga Kota Surabaya, Jawa Timur mempersiapkan hal yang sama ketika benar-benar nantinya kita harus bersiap masuk sekolah itu dengan kondisi yang berbeda. Seperti apakah persiapannya? Karena untuk hari ini kita akan coba tanya secara langsung begitu ya. Apa saja sih sebenarnya persiapan yang harus mulai kita pikirkan dari sekarang? Sebatas protokol kesehatan itu sajakah atau ada sebenarnya kurikulum yang juga harus berubah? Jadi parameter pendidikan kita, goal yang akan dicapai itu tentu juga akan berbeda di era new normal. Kita akan coba berbincang bersama dengan Dewan Pendidikan Kota Surabaya. Ada Dr. Martadi MSN yang tentunya sudah siap bergabung di hari ini untuk bisa berbincang secara langsung. Sehat. Ini hari ini Pak Martadi saya ingin mengakomodir kegelisahannya wali murid, kegelisahannya para orang tua khususnya di Kota Surabaya. Boleh jadi memang ini masih belum pasti begitu ya, masih sebatas wacana kalau memang nantinya kita akan menerapkan era new normal termasuk juga di dunia pendidikan kita. Tapi ketika itu benar-benar terjadi Pak Martadi, seperti apa dunia pendidikan kita menyikapi kondisi yang memang sudah selayaknya kita harus segera menyesuaikan diri. Monggo Pak Martadi. Ya, jadi kan apapun kan dalam minggu-minggu depan itu kita harus masuk di era new normal, kan? Yang kita juga tidak tahu sampai kapan, ya. Karena memang semuanya sangat bergantung pada perkembangan yang saat ini sedang berjalan. Untuk itu langkah antisipatif yang perlu disiapkan sekolah adalah memastikan betul ketika nanti diterapkan new normal, sekolah betul-betul sudah menyiapkan berbagai hal untuk memastikan anak-anak kita bisa sehat. Kata kuncinya sehat, ya. Keselamatan anak kita adalah segalanya, ya. Untuk itu harus betul siap, mulai dari orang tua datang, dia kemudian menyerahkan anaknya apa yang harus dilakukan di depan pintu sekolah. Lalu kemudian akan memasuki sekolah, apa yang harus dilakukan oleh anak. Misalnya cuci tangan, kemudian ke kelas, kemudian seperti apa. Sampai anak harus pulang, SOP-nya harus dipastikan betul clear. Lalu yang kedua, selain keselamatan yang utama, kita juga harus memikirkan di masa new normal itu kan kondisi tidak normal. Karena kondisi tidak normal, mau tidak mau harus ada semacam program kurikulum yang bisa menjadi transisi untuk menjadi normal. Kalau kemudian kita mencapai kurikulum yang kemarin, ini berarti untuk kurikulum transisi yang jenengan maksudkan ini bagaimana? Akan diterapkan di era new normal itu ketika bisa dilakukan pembelajaran secara tatap muka, atau ini adalah opsi terburuk ketika memang pembelajaran masih belum bisa dilakukan secara langsung tapi tetap harus berada di rumah, begitukah sebenarnya Pak Martadi? Ya. Jadi ketika kita harus menerapkan kurikulum 2013, itu kan kurikulum 2013 dirancang kondisi normal, ya kan? Nah, ketika kondisinya tidak normal dalam arti apa? Tatap muka terbatas. Lalu kemudian anak yang bisa datang ke sekolah dengan penuh, ya kan? Lalu belajar tidak bisa dilakukan secara maksimal, sehingga mau tidak mau harus ada modifikasi. Modifikasi dari kurikulum 2013 itu kemudian sederhanakan yang lebih esensial, bukan menekankan pada capaian target akademik, tapi justru menekankan kepada bagaimana menumbuhkan karakter dan soft skill anak, dan termasuk bagaimana mengedukasi anak
pentingnya tentang pencegahan COVID itu. Bisakah sebenarnya kita berada di kondisi itu, Pak, mengingat Kota Surabaya saja tentunya kualitas sekolah yang ada masih belum rata, SDM yang kita miliki juga masih belum semuanya sama, masih banyak lah keterbatasan kita untuk bisa mencapai apa yang Anda maksudkan. Ini masih sebatas mimpi dan juga wacana, atau sebenarnya kita sudah kita bisa melakukan semua itu? Sangat bisa, karena kurikulum transisi ini bisa didukung oleh sekolah. Sekolah punya pengalaman dulu menyusun namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi yang paling tahu kondisi sekolah, kesiapan sekolah dan kondisi anak itu adalah sekolah. Sekolah itu sendiri. Maka sekolah bisa merancang berbeda. Misalnya di SD tertentu dia sudah siap, semuanya prepare. Ya, berikan ruang dia mungkin SOP-nya berbeda dengan tempat lain yang belum siap, gitu ya. Sehingga masuk anak ke sekolah itu jangan dipaksa harus setiap hari dulu. Kalau saya sih, mungkin di tahap awal new normal itu anak dalam seminggu cuma masuk 1-2 hari dulu. Oh, baik. Itu maksudnya dalam arti jumlah siswa di kelas pun juga akan lebih sedikit, dikurangi, lebih diatur jaraknya, begitukah sebenarnya Pak Martadi? Betul. Misalnya bisa satu kelas itu adalah 30 orang, dibuat 2 shift kan. Hari Senin kelas 1 ini hanya separuh yang masuk, yang separuh itu masuknya. Sehingga dalam 1 minggu anak-anak hanya masuk cuma 2-3 hari. Berarti target pendidikan kita juga akan berubah ya di semester ini. Apa dong goalnya sebenarnya, sebatas apa Pak di dunia pendidikan kita di era new normal nantinya? Target terpenting di era new normal adalah bagaimana memastikan anak-anak bisa belajar kemudian dengan target bukan akademik, nggak mungkin akademik, tetapi lebih kepada anak tumbuh kesadaran, disiplin, kemudian punya kepedulian untuk menjaga agar COVID tidak menjalar kemana-mana. Itu yang terpenting. Perilaku-perilaku itu yang ditanamkan, diedukasi kepada anak kita dan semua warga sekolah. Kalau bicara akademik, menurut saya terlalu jauh. Ya, karena apa? Jelas waktunya tidak mungkin. Ada beberapa hal yang harus dipraktikumkan. Nggak mungkin itu di-online-kan. Online kan itu bukan solusi akan menjawab seluruh materi bisa tercapai. Tidak mungkin. Sehingga menurut saya harus ada prioritas dari sekolah dan pemerintah untuk menerapkan target utama apa yang harus dibangun di masa pandemi. Pak Martadi, satu lagi, kita coba melihat kondisi yang ada sekarang ini begitu ya. Boleh dikatakan memang secara nasional kurvanya sudah mulai melandai. Tapi ketika kita tengok kembali di tempat kita di Jawa Timur begitu ya, khususnya kalau bicara Jawa Timur adalah Surabaya Raya, Surabaya, Gresik dan juga Sidoarjo yang tentunya angkanya masih sangat-sangat memprihatinkan. Nah, ketika nanti nasional sudah menerapkan, yuk go kita mulai new normal. Apakah sebenarnya menurut Anda Jawa Timur juga sudah mulai harus bergerak Pak? Karena tentunya ketika kita berbicara di bawah pasti banyak yang mengatakan sudah jangan dulu lah, kita bicara soal kesehatan dulu. Bagaimana dari Anda Pak Martadi? Normal itu juga harus tidak bisa digeneralisasi ke semua daerah se-Indonesia. Baik. Karena new normal setiap daerah itu berbeda. Misalnya daerah tertentu yang memang sudah mulai landai buat perkembangannya. Tetapi daerah yang tinggi, misalnya Surabaya, new normal di Surabaya dengan new normal di daerah itu harus dibedakan. Mungkin di daerah itu anak sekolah bisa masuk 4 hari, nggak apa-apa. Tapi di Surabaya dengan kondisi sekarang, seminggu masuk sehari juga tidak apa-apa. Gitu. Hanya tinggal bagaimana ya daerah itu tahu persis bagaimana bisa melihat perkembangan trennya, lalu dia tahu apa yang menjadi target utama yang terpenting di pendidikan. Kalau digeneralisasi secara nasional, saya pikir akan sangat menyulitkan, terutama daerah-daerah yang memang belum siap untuk dipaksakan untuk mengikuti new normal. Pak Martadi, sejauh ini Anda melihat Jawa Timur sudah ada sebuah persiapankah atau khususnya Kota Surabaya, Pak, memasuki era ini, Pak Martadi? Persiapan yang kemarin sudah keluar adalah dalam bentuk edaran. Edarannya adalah sebatas apa itu, Pak? Untuk membuat SOP. Jadi ada SOP bagaimana anak di sekolah. Tetapi yang belum adalah panduan tentang bagaimana target kurikulum yang harus dicapai. Karena yang ada di sekolah sekarang itu adalah kurikulum 2013. Memang targetnya itu begitu ideal dan itu harus dicapai dengan tatap muka yang intensif, gitu ya. Kemudian
di labnya harus jalan dan sebagainya. Itu belum. Sehingga menurut saya harus ada panduan generik yang meminta sekolah untuk memodifikasi target kurikulum itu secara lebih sederhana. Lalu yang kedua adalah penting ini harus disiapkan semacam kurikulum untuk orang tua. Ibunya harus sekolah lagi nih, ada panduannya berarti. Harus tahu, jadi harus ada panduan yang harus dilakukan orang tua itu apa. Setuju deh. Bener Pak. Kalau orang tua di rumah waktunya dengan anak, lalu anak harus belajar, orang tua nggak punya panduan. Panduannya dibuat sederhana saja, lalu panduan itu nanti dalam bentuk infografis, dalam bentuk video tutorial yang bisa di-share ke orang tua. Saya yakin orang tua nanti akan sangat terbantu dengan panduan-panduan sederhana itu, bagaimana seharusnya dia mendampingi belajar anak. Minggu ini anak saya harus belajar apa, lalu saya harus ngapain di rumah, lalu apa yang harus saya lakukan untuk memantau perkembangan anak, lalu bagaimana saya melaporkannya ke sekolah, melalui itu apa, itu harus jelas, dipikirkan. semuanya terjelas, terpampang secara jelas begitu ya dalam SOP tadi. Dan itu memang masih tengah digodok oleh Kota Surabaya memasuki era new normal. Baik, terima kasih Pak Martadi, sukses selalu. Jaga kesehatan Bapak. Kita menantikan info terbaru seperti apakah Kota Surabaya mempersiapkan, dalam hal ini adalah Dewan Pendidikan, mengawal era new normal di dunia pendidikan kita di Kota Surabaya. Terima kasih Pak Martadi untuk waktu yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.